Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Terutama orang India Pak ya, maksudnya kenapa dari mereka banyak yang tidak mau menerima Islam gitu, seperti itu Pak ya. Jadi memang mereka beranggapan bahwa Ka'bah itu dulunya sebenarnya tempat ini mereka gitu awam. Iya, Ka'bah Iya. itu punyanya mereka. Betul Pak. Jadi maka banyak yang mereka menolak Islam karena mereka beranggapan itu asal mulanya dari mereka seperti itu Pak ya. Karena memang saya baca juga sejarah ada tuh Pak raja dari India Pak, namanya Raja Vikram ya, Vikramaditya. Itu memang dia raja cukup besar, cukup mungkin selevel dengan Alexander Agung Pak ya. Dia pernah menguasai daerah Arab sampai ke daerah India, itu memang cukup besar wilayahku saja. Ya. Memang itu dia bangun banyak Ka'bah di daerah Arab, itu banyak dia bangun itu Pak. Di daerah Persia itu kan dari Persia, bangunan Ka'bah itu berasal dari Persia. Iya Pak, memang dari itu saya Zoroaster. baca abad ketiga Pak, memang sudah menguasai daerah Arab itu Pak, raja India tersebut ya, Pak. Ini gambarnya kayak gini nih. Ya, kalau si Iwan udah dapat signalnya, nanti langsung lanjut aja, langsung ngomong. Nah, tersign out kan malah. Nah, jadi kalau Anda membaca firman Tuhan, jangan, itu dari mana Muhammad dapat ide itu, saudara? Apa yang dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan? Dari Petrus, saudara. Petrus itu waktu membaptis si Cornelius, dia dikasih lihat makanan. Lah ini makanan yang haram disuruh dihalalkan. Lah Muhammad ya dihalalkan, saudara. Mumet, saudara. Waduh. Coba kalau saya jadi nabi, ya asal mau begitu, asal bikin salah langsung keluar ayat cari pembenaran. Nah itulah makanya banyak orang licik seperti ular, tahu firman Tuhan buat akal-akalan, saudara, buat hujat-hujatan, bukan buat cari kebenaran, buat cari tobat. Ya, Siliwangi. Salam, Pastor Paulus. Salam, Siliwangi. Ya, ada satu pertanyaan yang mengganjal di diri saya, bahwa saat Musa dikasih 10 hukum Taurat, di antaranya salah satunya adalah jangan membunuh. Tapi pada saat itu peperangan terus berlanjut dan pembunuhan terjadi. Bagaimana tuh menurut Pastor Paul? Demikian, Mbak. Ya, ingat hukum Taurat itu buat siapa? Buat siapa hukum Taurat? Buat Yehusi. Buat Israel. Buat Israel. Yang punya hukum Taurat itu cuma Israel. Ya kan? Itu kan hukum kayak Undang-Undang Dasar 45-nya, kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar 45-nya orang Israel, Torah itu. Yeah. Apakah orang Filistin punya Torah? Enggak punya. Nah sama, Undang-Undang Penistaan Agama itu punyanya siapa? Indonesia. Punya Indonesia, ya. Ya, di sini ada Undang-Undang Penistaan Agama nggak di Belanda? Nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak berlaku untuk saya. Ya kan? Nah sama, hukum Torah itu berlaku bagi Israel. Jangan membunuh. Membunuh siapa? Membunuh sesamamu. Siapa sesamamu? Ya orang Israel. Oh, gitu. Tetapi di luar Israel, halal dibunuh. Oh, jadi di luar Israel nggak ada undang-undangnya ya? Nggak ada. Oh, Itu persis kayak Islam ya, zaman sekarang ya. Yeah. Luar Islam halal ya. Jadi kalau Anda, nah makanya kita hari ini belajar sejarah ya. Tetapi sebenarnya kenapa undang-undang itu ada? Supaya orang Israel jangan saling bunuh. Ya kan? Jadi pertama diajarin orang Israelnya dulu. Bagaimana mengajari seluruh dunia itu sudah sesat waktu itu. Rusak pokoknya. Ya kan? Lalu dikasih hukum supaya jangan rusak. Makanya dikasih hukum siapa dulu? Satu komunitas kecil dulu, nggak mungkin langsung semuanya dirubah, nggak bisa. Satu komunitas kecil dulu. Hukum itu diberikan, apakah supaya buat aturan yang jadi beban? Bukan loh. Karena cinta.
maka diberikan hukum itu supaya kamu jangan musnah, supaya kamu bisa abadi, supaya kamu hidupnya sejahtera. Dikasih hukum itu. Kalau kita mengikuti hukum itu, maka hidupnya kita bahagia. Untuk konteks zaman itu ya. Kalau kita ikuti hukum. Tetapi kemudian hukum itu oleh manusia dibikin menjadi apa? Dibikin menjadi bukan dasarnya karena cinta, tapi karena kebencian. Hukum itu dibikin buat menghakimi orang lain. Harusnya hukum itu dibikin untuk menghindarkan orang dari kejahatan. Tapi hukum itu dipakai malah untuk bikin jahat, untuk berbuat jahat. Itu, jangan membunuh. Oh ya, jangan membunuh. Tapi kemudian orang, oh saya kan nggak bunuh. Apa? Saya cuman nuduh dia itu loh. Ini anak durhaka ini, nggak berbakti sama orang tua. Oh ini orang kafir ini. Oh kalau gitu kita bunuh. Kan bunuh juga kan? Tetapi pembunuhan yang legal. Kenapa? Karena bukan dia yang bunuh kan? Tapi kesepakatan bersama orang itu kafir kita bunuh. Itu ya. Oke, terima kasih, Pastor. Lanjut, Gema Insani. Halo Pak Paul, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya Pak, saya mau nanya ini Pak. Malam ini kan bahas tentang sejarah agama 4.000 tahun nih Pak ya. Yang bisa, iya. Kalau tidak salah itu kan pertama kali agama itu kan muncul pada saat ini Pak ya. Tuhan itu meruntuhkan Menara Babel tuh Pak ya, yang dibuat oleh bangsa Babel Pak. Itu kan di mana bahasa itu jadi terpencar gitu Pak sedunia itu Pak ya. Pada saat itu apakah itu sudah ada agama itu Pak? Nah itu Sama yang kedua Pak, yang kedua kan ini Pak mengenai lambang yang dipakai Pak ya kan bulan sabit Pak ya. Ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari ini Pak, dari sejarahnya kan itu sudah ada sejak zaman era Hindu Pak ya. Maksudnya sebelum Hindu itu kan memang sudah dari awal kan memang sudah memakai lambang itu Pak ya, hilal itu Pak ya. Jadi memang apakah itu masih satu turunan tuh Pak ya? Karena kan saya baca Pak, karena kalau saya pernah itu Pak, Raja India Pak ya, Raja ini itu pernah menguasai daerah Arab tuh Pak, abad ketiga Masehi Pak ya. Itu yang pertama kali kan makanya lambang itu dipakai seperti itu Pak ya. Itu mungkin bisa dijelaskan, makasih Pak. Iya, jadi gini ya, itu agama itu justru kita mau belajar dari ini ya, kita belajar. Ternyata agama itu dimulai dari zamannya Nimrod, ya kan? Semua simbol-simbol itu kita taunya dari mana? Dari Nimrod. Simbol-simbol agama itu. Jaib ya, itu semua bisa itu semua bisa berturutan ya, bisa bukan berturutan tapi turun temurun Pak ya. Turun temurun, bisa turun temurun. Dan mengapa bisa ada persamaan simbol-simbol dari agama-agama? Karena asal usulnya kan dari Nimrod. Dari zamannya Nimrod. Ya kan? Sebentar ya, ini saya lagi siapkan ininya ya, share screen yang saya tunjukkan. Apa belum berhasil nih, sebentar. Saya share screen tapi belum berhasil. Supaya ada ininya, ada urutannya. Sama satu lagi Pak, saya mau nanya Pak ya. Dewa Molok Pak ya. Itu konteksnya kan itu dewa yang meminta korban anak sulung Pak ya. Dia dengan itu Pak. Itu apakah itu sama dengan dewa itu Nimrod itu Pak? Zamannya Abraham Pak ya? Iya. Iya. Justru itu saya mau share screen dulu nih. Mana sih kok enggak? Oh, memang nggak bisa panjang. Kalau itu saya lepas. Ini ya, saya share screen ya. Share screen.
Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya semua ya? Hmm. Nah ini ya, Nimrod. Nanti kita baca ini lagi ya, Kejadian 11 ya. Nah, Kejadian 11, ini tema kita hari ini. Ya, Nimrod semua pertama dari Nuh ya, Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ya, Nimrod ini keturunan dari Ham ya. Nah, kemudian Sem, Ham, Yafet, mereka mengenal namanya Yehova kan, Sang Pencipta, ya kan? Tapi kemudian mereka ya ada seorang penguasa namanya Nimrod, ya. Tradisi ini kan terus bercerai-berai kemana-mana. Nah, kalau Nuh hidup kurang lebih 1.000-2.500 tahun ya. Air bah itu kurang lebih 2.500 ya, tahun 2.500 kurang lebih ya, sebelum Yesus. BC sebelum Yesus. Ya. Nimrod ini kurang lebih 2.100, Saudara. Ya, jaraknya kurang lebih 400 tahun. Nah, saya judulnya 4.000 BC ya. Mengapa 4.000 BC? Itulah Adam keluar dari Eden ya. Itu 4.000 BC. Nanti kita lihat. Nah, dari generasinya Adam kan habis semua. Tersisa Nuh, Sem, Ham sama Yafet kan, dan istri-istri mereka. Jadi generasinya Adam itu habis semua. Ya kan? Tersisa Nuh, Sem, Ham, Yafet, 8 orang ini kan, tersisa 8 orang. Kemudian dari 8 orang ini mereka mulai membangun peradaban baru. Ya kan? Nah, peradaban baru ini kemudian ya muncullah seorang yang namanya Nimrod. Nah, Nimrod ini disebut menantang Yehova. Yehova Livne, menantang Yehova. Nah, nanti kita ke sana. Nah, tapi intinya nanti si Nimrod ini dia punya agama, yaitu menyembah bulan sabit. Ya, namanya Sin. Oh, sebenarnya Dewa Sin atau Dewa Nana ya. Sama ya di Babel ya, Dewa Sin atau Dewa Nana. Anaknya Nimrod ini namanya Enheduanna. Enheduanna ini adalah penyembah bulan, adalah seorang imam wanita penyembah bulan sabit. Ini monoteisme loh. Tauhid. Ya. Itu tauhid. Nah, di dalam Targum Abraham itu ya lari dari Nimrod ya. Musuhnya Nimrod. Itu tauhid loh ya. Jangan bilang nggak tauhid loh. Nimrod itu tauhid loh ya. Menyembah bulan sabit. Lihat ya. Nah, itulah agama Nimrod. Dan selalu ada apa? Pemaksaan. Ada pemaksaan. Abraham itu dipaksa untuk menyembah tuannya Nimrod. Tapi Abraham sudah kenal dengan yang namanya El Shaddai. Ya, El Shaddai. Abraham sudah kenal yang namanya El Shaddai. Jadi nggak mau Abrahamnya. Makanya Abraham, kamu pergi. Ya kan? Kamu pergi dari Ur Kasdim. Ya kan? Ur Kasdim itu negaranya Nimrod. Lalu Nimrod mendirikan Babel. Menyatukan seluruh Mesopotamia, Niniwe, segala macam itu sama si Nimrod itu ya. Itu begitu. Makanya sejak zaman Nimrod ya, ciri khasnya apa? Agama-agama yang dari Babel.
menara. Benar? Apalagi tasbih, ya kan? Terus ada musafir. Musafir yang tidak pakai celana dalam, yang tidak pakai cawat, ya. Itu ciri. Ini bukan hina ya, bukan. Ini memang asal usulnya. Menara, tasbih, musafir yang tak pakai cawat, mantra, ya kan? Itu tipikal banget ya. Itu ya. Sampai hari ini, begitu orang mau jadi agama, dia kan bikin ini. Itu ya, Pak Gema. Siapa tadi? Gema ya, benar ya. Benar ya. Nah, itu begitu. Oke. Iya, iya Pak. Ini Pak, saya mau mungkin nambah lagi Pak ya. Pertama kan saya juga ini Pak juga telusuri Pak ya untuk kepercayaan orang-orang, terutama orang India Pak ya. Maksudnya kenapa dari mereka banyak yang tidak mau menerima Islam gitu seperti itu Pak ya. Jadi memang mereka beranggapan bahwa Ka'bah itu dulunya sebenarnya tempat ini mereka Tempatnya gitu. mereka. Iya. Ka'bah Tapi itu ya, dulu punyanya mereka. betul Pak. Jadi maka banyak yang mereka menolak Islam karena mereka beranggapan itu asal mulanya dari mereka seperti itu Pak ya. Karena memang saya baca juga sejarah, ada tuh Pak raja dari India Pak, namanya Raja Vikram ya, Vikramaditya. Itu memang dia raja cukup besar, cukup mungkin selevel dengan Alexander Agung Pak ya. Dia pernah menguasai daerah Arab sampai ke daerah India, itu memang cukup besar wilayah saja. Ya, Memang itu dia bangun banyak Ka'bah di daerah Arab, itu banyak dia bangun itu Pak. di daerah Persia itu kan dari Persia. Bangunan Ka'bah itu berasal dari Persia. Iya Pak. Zoroaster. Memang Dari itu saya Zoroaster. baca abad ketiga Pak, dia memang sudah menguasai daerah Arab itu Pak. Raja India tersebut Ya, Pak. ini gambarnya kayak gini nih. Saya pernah bikin presentasinya ya. Bukunya Islam. Nah, ini ya. Ini loh. Namanya Nas-e-Rostam. Loh. Sama Ka'bah kan? Sama kan? Ya. Ini bangunnya seperti ini dari zamannya Darius, ya kan? Darius atau Xerxes. Nah, dari situ. Ini beneran ada ya. Sampai hari ini masih ada Persia. Ya. Ini salah satu. Apa ini bentuknya kayak gini? Dan Persia dari mana? Persia itu adalah orang-orang dari Indo-Jerman, Indo-Eropa ya, Indo-Jerman gabungan dengan orang-orang Indo-Jerman ini menikah sama orang-orangnya Sem. Lalu dia turun ke selatan terus sampai ke India. Ya, ada yang berhenti di Persia, maka kawin campur dengan orang-orang Arab, orang-orangnya Sem, Ham, Yafet campuran. Lalu ada yang terus sampai ke India. Jadi mereka punya kultur yang sama dengan sendirinya. Ya, kalau saat ini kan Persia itu kan Iran Pak ya, saat ini Pak ya. Persia itu Iran. Iya betul Pak. Memang mereka masih menganut Zoroaster Pak, kebanyakan Pak ya. Tapi itu kan Syiah Pak, kalau tidak salah Pak ya. Nah, Syiah itu kan karena diislaman paksa. Oke. Dipaksa jadi Islam mereka sama Khomeini, kalau enggak dipenjara, dimiskinkan. Iya betul. Ya kan? Sadis ya? Ya. Dipaksa. Iya, Itu tadi ciri khas agama itu pemaksaan. Ciri khas yang namanya agama masalah. Nah, nanti kita mau cerita itu ya, mau kita cerita itu nanti justru. Nah, ini Iya, bahayanya, jadi ini Pak, bahayanya agama. Cukup banyak sejarah yang dicampur aduk kalau saya lihat Pak ya. Jadi sejarah dari bangsa Persia dan bangsa India dan juga dari. Bukan dicampur aduk, tapi kita harus ngerti semuanya justru. Iya. Maka kita kan jujur sama diri kita sendiri. Lalu sebenarnya agama itu apa sih? Kan begitu kan? Mengapa sih bisa ada agama? Ya kan? Iya betul. Langsung dulu lanjut. Student.